Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Tuhan bersabda, "Akulah keselamatan umatku. Dalam penderitaan mereka berseru kepadaku, dan aku mendengarkan mereka, dan aku menjadi Tuhan mereka selama-lamanya." Kita awali hari kita dengan mendengarkan Tuhan, karena itulah yang diminta Tuhan dari kita. Mendengarkan Dia, melaksanakan perintahnya, itulah yang akan membuat kita bahagia. Kita awali Ekaristi ini dengan hening sejenak, mohon ampun atas dosa-dosa kita. Marilah berdoa. Ya Allah yang penuh belas kasih, semoga dengan semakin mendekatnya pesta penebusan kami semakin giat mempersiapkan diri menyambut perayaan Paskah Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu bahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Malahan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, kita ini umat gembalaannya dan kawanan dombanya. Pada hari ini,
kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengarkan suaranya, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sabda Tuhan. Sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Mengikuti jalan Tuhan dan kamu akan bahagia. Oh Tuhan, saya sudah mengikuti perintah-Mu tapi saya tidak bahagia. Hidup saya mengalami banyak sekali persoalan, banyak perkara. Saya sudah mengikuti semua perintah-Mu, tapi saya tidak bahagia. Mana janji-Mu? Engkau telah mengingkari janji atau bagaimana? Tunggu dulu. Jangan-jangan kita membatasi jawaban Tuhan kepada kita sehingga kita tidak mengalami kebahagiaan itu. Kita tidak mengalami kebahagiaan bukan karena Tuhan tidak memberikan kebahagiaan kepada kita, bukan karena Tuhan tidak menawarkan berkat-Nya pada kita, tapi jangan-jangan kita terlalu membatasi karya Tuhan sehingga mestinya ada sebuah berkah, ada kebahagiaan yang Tuhan berikan pada kita, tidak kita tangkap,
Tidak kita terima karena kita tidak mengenalinya. Dan itulah yang dialami oleh orang-orang ketika Yesus mengusir setan dari orang yang membisukan itu. Mereka tidak mengalami bahwa peristiwa itu adalah berkat. Karena mereka sudah memiliki rasa benci barangkali, iri dengan Yesus. Lalu mereka melihat kebaikan yang dilakukan oleh Yesus pun dianggap sebagai perbuatan Beelzebul. Sehingga mereka gagal menangkap ada berkah di sana. Ada sesuatu yang pantas disyukuri di sana. Ada kebaikan, ada kebahagiaan di balik peristiwa itu. Yang mereka rasakan rasa iri, benci, mungkin makin tidak suka dengan Yesus. Karena itu, Yesus tadi mengatakan di dalam Injil, kalau kamu mengenali bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Allah, kerajaan Allah ada padamu. Maka kuncinya adalah mengenali. Apakah saya mengenali bahwa peristiwa yang ada di depan saya adalah jawaban Tuhan kepada saya atau tidak? Kalau saya tidak mengenalinya, ada suatu berkah, ada sesuatu kebaikan, ada sesuatu hal yang luar biasa dari Tuhan, mungkin lewat begitu saja tanpa kita alami, tanpa kita terima. Karena kita hanya membatasi, Tuhan akan memberikan pada saya seperti yang saya pikirkan. Tuhan memberi jawaban pada saya seperti yang saya inginkan. Dan menutup kemungkinan akan hal-hal lain. Kita mohon pada Tuhan semoga hari ini kita peka dengan kebaikan dari Tuhan, dengan berkat dari Tuhan yang barangkali tidak seperti yang ada dalam bayangan kita, tidak seperti yang kita pikirkan sebelumnya. Kita peka terhadap kebaikan Tuhan itu. Kita hening sejenak. Engkau memberikan perintah-Mu agar dipatuhi dengan seksama. Semoga Kau atur langkahku untuk menjalankan hukum-Mu. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengenyangkan kami dengan sakramen-Mu. Semoga rahmat keselamatan-Mu yang bekerja dalam misteri ini memperbarui hidup kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, orang-orang yang kita doakan dan orang-orang yang kita jumpai hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah kita semua diutus. Amin.